Ini Indonesia negara besar. Saya berharap bahwa kita semua akan jadi pagar dari NKRI. Intervensi dari sangat banyak sektor harus kita hadapi dan kita cari solusi terbaik. Nah, Mbak Mari punya sangat banyak pengalaman bagaimana perspektif membawa bangsa ini dalam posisi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Jadi pandangan saya untuk menjadi Indonesia lebih baik lagi, gitu perspektifnya ya. Perspektif saya ya, oke. Ya, of course kalau dibandingkan pengalaman banyak orang, mungkin saya berbicara dari pengalaman saya ya. Saya setuju tadi, saya senang Bu Kofifa bilang Indonesia maju, dan menurut saya untuk Indonesia bisa maju kita harus membuka diri, udah pasti kita harus berkolaborasi. Tapi ketika kita membuka diri, kita juga harus bisa memagari. Makanya tadi saya suka banget ketika Bu Kofifa menyebut kata pagar gitu. Artinya ya kita harus bisa tahu apa yang menjadi rambu-rambu sehingga kita nggak kebablasan. Nah caranya menurut saya ya balik lagi ke apa yang sudah kita yakini dan selalu kita hafal mati dari sejak kecil. Mungkin kedengar klise ya, tapi kayak Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu kalau benar-benar kita telusuri, kita jalani, itu dasar-dasar yang harusnya menjadi pagar luar biasa yang kalau itu kita lakukan, ya Indonesia bisa tumbuh maju tapi juga tetap rukun dan damai. Contohnya Bhinneka Tunggal Ika. Saya Bu Kofifa baru aja ngepost juga kan bagaimana unity in diversity. Unity in diversity itu menjadi satu hal yang bahkan PBB, luar negeri pun juga menghargai hal itu gitu. Bagaimana kita bisa united in diversity, Pancasila dan seterusnya. Mungkin ini terdengar sangat klise ya, tapi bagi saya itu sungguh-sungguh pagar yang kalau kita yakini itu yang akan membuat Indonesia bisa tetap rukun dan damai. Di satu hal lagi secara praktikal, menurut saya manusianya harus terisi. Karena kalau itu kosong, pasti itu akan menjadi sumber banyak permasalahan. Isinya bagi saya, pertama perutnya harus terisi, dompetnya harus terisi. Karena kalau perut kosong, pasti akan mudah untuk terprovokasi. Kalau dompet kosong juga mudah untuk terprovokasi. Ini melebihi perspektif pimpinan partai politik. Benar ya? Karena kalau kita udah semuanya terisi, kita sejahtera, ya pasti kan kita akan lebih mudah gitu untuk bisa menjaga suasana damai. Ya, tapi bukan cuma terisi secara praktikal ya, dompet dan perut harus terisi, ya pikiran dan hatinya juga harus terisi. Ya lagi-lagi karakter dan iman selalu berprasangka baik, selalu melihat hal yang baik di tengah hal yang tidak baik, menurut saya itu penting sih. Jadi ya harus mengisi rakyatnya, pikiran, hati, termasuk dompet dan perut. Boleh dong kali ini tepuk tangan untuk Miss Mary. Luar biasa. Ini cuma secara praktikal apa yang saya lihat ya. Karena kalau kita sekarang manusia lapar aja pasti kan bawaannya jadi nggak tenang. Dan ketika emosi kita naik, kecerdasan kita menurun. Sedangkan kan masyarakat Indonesia kita semua sangat pintar, sangat cerdas. Hanya saja kadang-kadang kita terbawa emosi, akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang tidak bijak dalam hidup ini. Luar biasa. Gitu sih. Terima kasih. Thank you Bu Kofifa. Terima kasih, sukses terus. Sehat sukses ya. Dan sukses buat apa nih berarti Pilkada 2024 November ya? Iya, November. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.